di mana sampai saat ini Engkau memberikan kami atas kehidupan. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Khotbah kita pada saat ini terambil dari Yakobus 1 ayat yang 12 sampai ayat yang ke-18. Yakobus 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita semua dengan judul perikop pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan diuji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab kasih karunia Tuhan Yesus yang sudah dilimpahkan kepada kita, maka kita memperoleh kesempatan untuk hidup hari-hari ini yang indah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Yang menjadi judul ataupun tema kita pada saat ini yaitu cara menghadapi pencobaan. Amanginang ataupun semua jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ataupun sebelum kita memasuki inti dari khotbah ini, tentunya kita harus mengetahui siapa menulis surat si Yakobus ini. Kitab Yakobus ini adalah dituliskan oleh Yakobus sendiri, di mana kitab ini banyak menceritakan yaitu pertengkaran, persukaran, baik buruknya ataupun situasi keangkuhan dan kerendahan hati jemaat pada saat itu. Amanginang saudara-saudara semuanya, di sini ada beberapa inti ataupun garis besar yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu pencobaan, di mana pencobaan ini artinya di sini adalah dari kata bertahan, yaitu tahan untuk diuji. Banyak jemaat pada saat ini jika sudah mengalami pencobaan, tantangan hidup, mereka merasa dirinya tidak berguna. Mereka merasa dirinya Tuhan itu tidak ada. Mereka merasakan Tuhan itu jauh di hadapan mereka. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa walaupun banyak pencobaan yang dialaminya di dalam dirinya sendiri, mereka tidak mengetahui bahwa ada orang yang memberikan sukacita, ada orang di sekelilingnya yang memberikan mahkota kehidupan kepada mereka. Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi bertahan, menguatkan diri kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan untuk menghadapi pencobaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Marilah kita kuat menjadi orang Kristen. Jangan kita menjadi orang Kristen yang lemah. Jangan kita menjadi orang Kristen yang pecundang. Tetapi marilah kita memberikan hati yang terbaik di dalam Tuhan, tahan diuji, baik pikiran, hati maupun badan kita. Kita harus berserah kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa memberikan penguatan di dalam kehidupan kita. Yang kedua itu, Tuhan mengkehendaki kita untuk bertahan dan bertekun. Kita diajari Tuhan untuk bertahan dalam menghadapi segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan menganggap kita lemah.
bisa kita semakin tabahnya dalam menghadapi segala cobaan yang ada di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur kepada-Mu ya Bapa, di mana saat ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau berkati firman-Mu itu supaya menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.